Kita selama ini sering banget dicap sebagai negara yang hobinya impor, kan? Tapi ironisnya, diam-diam Indonesia justru sedang membangun kerajaan militer bernilai triliunan rupiah untuk mempersenjatai negara-negara tetangga kita. Di paparan kali ini, kita bakal membongkar habis realitas mengejutkan di balik industri pertahanan Indonesia. Tetap bareng saya karena rahasia sebenarnya bakal terungkap pelan-pelan sampai akhir nanti. Oke, mari kita bedah datanya. Angkatan Laut Filipina secara resmi memborong 2 kapal perang tipe Landing Platform Dock, LPD, langsung dari galangan PT PAL Indonesia. Fakta bahwa kita bisa mengekspor alutsista senilai triliunan rupiah ke luar negeri membuktikan satu hal yang krusial. Kita bukan lagi sekadar tukang rakit biasa. Dunia internasional sudah mulai mengakui bahwa kapasitas industri pertahanan kita sekarang bermain di liga yang jauh lebih tinggi. Masuk ke bagian pertama. Monster Laut dan Udara, Titan baru Asia Tenggara. Pesanan masif ini membawa kita melihat langsung perangkat keras super tangguh yang saat ini sedang dirakit di galangan dan hanggar kita. Biar lebih kebayang, mari kita bandingkan. Peningkatan dari generasi sebelumnya ini sangat drastis. Filipina sebenarnya sudah merasa puas dengan LPD generasi awal buatan Indonesia yang memiliki panjang sekitar 23 meter. Tapi tunggu sampai kalian melihat generasi terbaru ini, yakni LPD 603 dan LPD 604. Ukurannya diperpanjang menjadi 124 meter. Ini jauh lebih panjang dari lapangan sepak bola internasional loh. Dan bukan cuma soal dimensi fisiknya saja. Kapasitas angkut pasukannya juga melonjak tajam dari 500 menjadi 680 personel tempur. Ditambah lagi, ruang logistik dan pintu rampnya kini dibuat jauh lebih lebar. Seluruh modifikasi ini memang dirancang untuk mendukung mobilitas militer tingkat tinggi sekaligus operasi kemanusiaan skala besar, sehingga proses pengerahan pasukan dan distribusi peralatan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efisien. Sekarang kita masuk ke pembahasan persenjataan dan daya tahannya. Inilah yang membuat kapal ini benar-benar layak disebut sebagai monster laut. Bayangkan saja, kapal ini dirancang untuk membawa meriam Super Rapid kaliber 79 mm. Selain itu, tersedia pula sistem perlindungan diri Close-in Weapon System, CIWS, yang berfungsi menghadapi ancaman jarak dekat. Yang tak kalah menarik, desain kapal ini juga disiapkan agar dapat dipasangi peluncur rudal vertikal VL Mixa buatan Prancis. Namun perlu dicatat bahwa konfigurasi persenjataan akhir bergantung pada kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Untuk urusan daya tahan, kapal ini memiliki jangkauan operasional hingga sekitar 9.100 mil laut atau lebih dari 17.000 km. Dengan kemampuan tersebut, kapal dapat berlayar hingga sekitar 30 hari tanpa harus bersandar ke pelabuhan untuk pengisian logistik. Kapasitas angkutnya pun sangat mengesankan. Kapal ini mampu membawa 2 unit Landing Craft Utility, LCU, serta hingga 3 helikopter, menjadikannya platform yang sangat fleksibel untuk berbagai misi. Mulai dari operasi militer, bantuan kemanusiaan, hingga penanggulangan bencana. Semua kemampuan itu menjadi bukti bahwa industri pertahanan Indonesia telah berkembang pesat. PT PAL Indonesia kini mampu memproduksi platform laut modern yang memenuhi kebutuhan operasi maritim masa kini dan mendapat kepercayaan dari negara lain. Nah, dari sini pasti muncul pertanyaan yang sangat logis. Mengapa Filipina memilih membeli alutsista dari Indonesia? Mengapa tidak langsung membeli dari negara-negara yang selama ini dikenal sebagai raksasa industri pertahanan, seperti Amerika Serikat atau sejumlah negara di Eropa? Jawabannya akan kita bahas pada bagian kedua. Mengapa Filipina memilih Indonesia? Teknologi tangguh untuk negara kepulauan. Alasan utamanya ternyata sangat praktis dan masuk akal. Pilihan tersebut bukan semata-mata soal harga, melainkan karena kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis dan kebutuhan operasional. Sebagai negara kepulauan, Filipina membutuhkan kapal dan pesawat yang mampu beroperasi secara andal di wilayah laut yang luas, memiliki biaya operasional yang efisien, serta mudah dipelihara dalam jangka panjang. Selain memesan kapal LPD dari PT PAL Indonesia, Filipina juga membeli 6 unit pesawat angkut ringan NC-200 Subawasai produksi PT Dirgantara Indonesia dengan nilai kontrak sekitar 1,2 triliun. Pesawat ini dipilih karena dikenal tangguh, mampu beroperasi di landasan pendek, serta cocok untuk mendukung logistik, patroli, dan misi kemanusiaan di wilayah kepulauan yang tersebar luas. Coba kita bandingkan. Banyak pesawat buatan negara-negara barat memang menawarkan teknologi yang sangat canggih. Namun, sebagian di antaranya membutuhkan landasan pacu beraspal yang panjang, fasilitas pendukung yang memadai, serta biaya operasional dan perawatan yang relatif tinggi.
Di sisi lain, CN-2 Torbilia buatan PT Dirgantara Indonesia dirancang dengan filosofi yang berbeda. Pesawat ini mengutamakan fleksibilitas operasi di berbagai kondisi lapangan. Untuk lepas landas, NC-222I hanya membutuhkan landasan sekitar 740 meter. Sementara itu, untuk mendarat, pesawat ini mampu beroperasi di landasan yang jauh lebih sederhana, termasuk landasan tanah, rumput, atau kerikil, dengan panjang sekitar 527 meter, tergantung pada kondisi operasi dan muatan. Keunggulan lainnya adalah desainnya yang sederhana dan mudah dirawat. Hal ini memudahkan operator dalam melakukan pemeliharaan rutin, serta mendukung ketersediaan pesawat untuk menjalankan berbagai misi, terutama di wilayah yang infrastrukturnya masih terbatas. Kalau kita lihat kondisi geografis Filipina, keunggulan tersebut menjadi sangat relevan. Negara itu memiliki lebih dari 7.600 pulau yang tersebar di kawasan yang sangat luas. Banyak wilayah terpencil belum memiliki bandara besar dengan fasilitas lengkap. Karena itu, pesawat seperti NC-2 Duolsai menjadi solusi yang tepat untuk mendukung distribusi logistik, pengangkutan personel, evakuasi medis, hingga operasi kemanusiaan.